Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Oke, di sini seperti biasanya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir, yang hadir cuci tangan, yang tidak hadir bilang alasannya kenapa, apa ada suratnya, tolong dikasih ke Bapak. Oke. Oke. Oke, yang pertama adalah Abdul Fatahuda. Hadir Pak. Oke. Rizky Ridho. Oke, hadir. Ahmad Syahri. Oh, Alfa. Oke. Sudah, absen sudah selesai. Oke, sekarang kita buka pelajaran pada hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi ada yang mengetahui anak-anak tentang sejarah kebudayaan Islam? Nah, jadi gini, sejarah kebudayaan Islam itu sangat penting atau wajib kita ketahui. Karena apa? Untuk mendasarkan bahwa kita itu umat beragama Islam. Nah, ada yang tahu bagaimana sejarah singkatnya perjalanan Islam di masa dahulu sampai sekarang? Nah, di sini kita akan dijelaskan dalam buku kita, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama adalah sejarah kebudayaan Islam. Islam itu berasal dari mana? Nah, dikenal sejak berdirinya kerajaan bercorak Islam itu dikenal dari kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, hingga kerajaan yang ada di Indonesia seperti Mataram yang masih eksis hingga sekarang. Nah, itu adalah sejarah-sejarah Islam itu melalui kerajaan-kerajaan. Jadi, yang kedua adalah bagaimana cara menyebarkan agama Islam. Nah, dalam penyebaran agama Islam melalui berdagang. Nah, salah satunya adalah melalui perdagangan. Tetapi juga di masa mayoritas penduduk Indonesia dulunya merupakan perdagangan yang sekaligus sumber penyebarannya adalah agama Islam. Jadi agama Islam itu dibawa melalui perdagangan. Sebagai negara agraris, Indonesia menjadi sentra perdagangan yang berperan penting dalam perkembangan agama Islam. Jadi Indonesia itu termasuk negara yang agraris, menjadi perdagangan yang berperan sangat penting, yaitu adalah sifatnya dalam perdagangan. Nah, yang ketiga adalah penyebaran agama Islam itu melalui sejarah Wali Songo. Nah, Wali Songo itu ikut serta menyebarkan penyebaran atau mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, anak-anak ada yang pernah tahu atau pernah mendengar siapa itu Wali Songo? Nah, biasanya sering kita jumpai di dalam buku-buku itu ada Sunan Giri, Sunan Ampel, itu adalah sunan. Sunannya ada 9. Ada yang hafal anak-anak? Nah, jika nanti dihafalkan, saya absen. Siapa yang belum hafal, saya setrap di depan, oke? Nah, jadi sejarah Wali Songo di Indonesia juga sangat erat kaitannya dengan kehadiran Wali Songo, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini karena 9 wali tersebut berperan penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam dan mengajarkan kebudayaan agama Islam hingga menjadi suatu nilai sejarah dalam perkembangan Islam. Nah, berbagai Sunan Wali Songo itu berbagai jenis dalam mengupayakan pengembangan ajaran Islam. Jadi begitu pentingnya perjuangan zaman dahulu kalau kita hargai dengan kita salah satunya yaitu mengetahui apa itu namanya ajaran-ajaran zaman dahulu, seperti ajaran Wali Songo yang diajarkan dengan sabar, dengan teliti, pokoknya dengan penuh keikhlasan dalam memperjuangkan agama Islam. Oke, anak-anak sekalian, yang keempat tadi adalah pendidikan dan kebudayaan Islam. Nah,
ada yang tahu tentang apa sih tentang pendidikan dan kebudayaan Islam dalam sejarah Islam. Nah, ini sangat penting bagi kemajuannya atau berkembangnya Islam di masa sekarang. Karena kenapa? Jika tentang kependidikannya kita sudah mulai maju dan berkembang, tentang kebudayaannya pun kita sudah berkembang tidak seperti dahulu lagi. Karena mengapa bisa katakan seperti itu? Karena para Sunan Wali Songo yang mengajarkan pendidikan sebagai pengajar sekaligus mencoba untuk mengikuti sesuai zaman. Jadi masyarakat dahulu senang atau sering melakukan gamelan atau lotekan kalau bahasa kita ya, atau alat musik kalau bahasa modernnya. Nah, jadi Sunan Wali Songo itu pinter dengan adanya alat musik. Gimana ya? Masyarakat di sini senangnya alat musik. Jadi gimana kalau penyebaran agama Islam itu melalui alat musik. Nah, di situ Sunan Wali Songo itu mulai berpikir menggali syair, menggali alat musik, membuat alat musik dengan menyanyikan lagu syair-syair yang bermanfaat seperti kenal lagunya Tombo Ati itu pernah dengar? Nah, itu siapa yang menciptakan? Itu adalah yang menciptakan Sunan Kalijogo. Jadi seperti itu adalah Tombo Ati iku ono limo perkarane. Nah, jadi menyebarkan agama Islam itu melalui alat musik dengan syair-syair yang membangun semangat dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, anak-anak atau siswa-siswi di sini udah paham kan apa itu sejarah kebudayaan Islam, di mana sejarah kebudayaan Islam itu yang pertama melalui dengan kerajaan seperti kerajaan yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai, ya benar, Samudra Pasai, kerajaan Demak dan kerajaan yang lain. Dan yang kedua adalah penyebaran Islam melalui lewat perdagangan. Nah, yang ketiga adalah perkembangan kemajuan agama Islam itu melalui sejarah Sunan Wali Songo. Dan yang keempat adalah melalui pendidikan dan kebudayaan Islam itu sendiri. Nah, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham boleh bertanya pada Bapak sekarang. Apa itu perkembangannya dan bisa mengetahui sejarahnya, itu adalah poin penting bagi kita semua. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Bapak ikut senang ngoceh dari tadi, berbicara dari tadi, bukan omong kosong, berarti masuk ke kalian semua. Nah, apabila ada salah, Bapak minta maaf pada Allah SWT. Bapak akhiri pelajaran pada siang hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.